Okay, good morning, everyone. We have come to the last materials for us to discuss. It's chapter 16. The chapter is called What's Your Excuse? Jadi bab terakhir yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini, dari mata kuliah ini gitu ya. Di sini diawali oleh pembukaan excuses, excuses. Jadi excuse itu apa ya? Seperti permisi, memberitahu kita akan melakukan sesuatu, akan menyelang dan sebagainya. Ya, jadi di sini ada beberapa situasi dengan ekspresi dalam atau ekspresi untuk menyatakan excuse tersebut. Jadi excuse itu seperti alasan, ngeles dan sebagainya. Tetapi tentu saja ini kita gunakan ekspresi ini gitu ya, kita gunakan dalam situasi atau kondisi yang baik gitu ya. Jangan uh, untuk menghindari tanggung jawab dan sebagainya. Oke, di sini situasi yang pertama yaitu being late for an appointment. Jadi telat untuk sebuah janji. Jadi ketika kita memiliki janji lalu kita telat untuk datang, nah kita harus meminta maaf gitu ya. Misalkan memberi alasan. Jadi saya rasa saya pernah memberikan atau kalau belum kita ulang sedikit gitu ya. Ketika kita meminta maaf, ada beberapa bagian gitu ya agar permintaan maaf kita menjadi wholesome atau utuh gitu ya. Yang pertama tentu saja mengatakan I'm sorry, I apologize dan sebagainya gitu ya, ekspresi permintaan maaf, lalu menjelaskan kenapa kita melakukan sebuah kesalahan atau kesalahan yang sedang kita mohon dimaafkan tersebut ya, karena biasanya kan ketika kita meminta maaf ada sebuah kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Jadi uh, kita sampaikan gitu ya kesalahan apa yang kita lakukan, lalu alasan dari mengapa kita melakukan kesalahan tersebut. Ini seharusnya gitu ya kesalahannya bukan sesuatu yang disengaja, something that we do not do intentionally, gitu. Sesuatu yang something that we cannot predict, misalkan sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Lalu setelah menjelaskan mengakui kesalahan kita, kita juga harus berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Gitu. Jadi meminta maaf, kita mengatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan, lalu menjelaskan alasan kenapa kita melakukan kesalahan tersebut, yang seharusnya gitu ya tidak sesuatu yang tidak kita sengaja, tetapi walaupun sesuatu kesalahan tersebut terkesan kita lakukan secara sengaja, paling tidak gitu ya kita tidak ketika menjelaskan kita tidak perlu berbohong. Jadi excusesnya should be something that's honest and sincere. Jadi excuses atau alasan yang diberikan itu harus sesuatu yang tulus dan jujur, gitu. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Lalu di sini gitu ya excuse-nya atau alasannya kenapa kita terlambat untuk datang ke sebuah janji gitu ya. Kita bisa mengatakan my watch stopped. Jam saya mati. Jam saya berhenti artinya baterainya mati gitu ya. Tapi ini tentu saja bisa kita katakan kalau kita memakai jam. Kalau kita tidak pakai jam berarti tidak bisa kita katakan. Dan lagian kalau zaman sekarang kita melihat waktu kebanyakan orang sudah lewat handphone gitu ya. Jadi jarang yang memakai jam. Jadi maksudnya adalah walaupun jam kita mati, kita tidak pakai jam, tetap kita bisa melihat waktu dari handphone karena biasanya orang zaman sekarang sudah tidak bisa lepas dari handphone gitu ya. Lalu alasan yang kedua, kita bisa mengatakan the traffic was terrible. Macet parah gitu ya.
Nah, ini juga sesuatu apa ya, kita tidak bisa mengatakan ini terus-menerus karena harusnya kita bisa mengantisipasi kalau misalkan jalanan yang akan kita lalui ke tempat janji tersebut memang sering macet, ya harusnya kita berangkat lebih awal. We should have gone early. Harusnya kita berangkat lebih pagi. Lalu situasi yang kedua, forgetting an appointment. Jadi malah kita lupa kalau kita punya janji, kalau kita punya pertemuan, gitu ya. I wrote the wrong date on my calendar. Jadi ini alasannya adalah saya menulis di tanggal yang salah pada kalender saya. Ya, jadi mix up, tertukar tanggalnya, uh, belibet gitu ya, belibet ya. How do I say it? Harusnya tanggal 12, tapi ternyata kita tulis di kalender tanggal 13 gitu ya. Jadi seperti itu. Kita bisa mengatakan uh, I forgot to check my calendar. Kita juga bisa mengatakan saya lupa melihat kalender saya. Artinya di sini apa ya, kebiasaan kita untuk mencatat setiap janji yang kita miliki. Gitu. Ini terutama misalkan untuk kalau kita sudah jadi orang penting, gitu ya, kita punya secretary, kita bisa mengatakan my secretary wrote the wrong date on my calendar. Jadi sekretaris saya yang salah, gitu ya. Kalau kalian nanti sudah jadi orang hebat punya sekretaris, bisa mengatakan itu. Lalu situasi yang ketiga, ini not doing homework, tidak melakukan atau mengerjakan tugas, gitu ya. Kita bisa mengatakan, my sister was using the computer. Saudara saya sedang memakai komputer. Jadi ini kalau tugasnya memang ditik atau misalkan dilakukan via komputer, jadi bukan sesuatu yang ditulis tangan. Tugasnya bukan tulis tangan. Ya, kalau kita tugasnya tulis tangan, berarti ini tidak bisa kita sampaikan. Alasan ini tidak bisa kita pakai. Alasan lainnya, I thought it was due tomorrow. Saya kira dikumpulkannya besok. Jadi bukan hari ini juga tertukar tanggal gitu ya. Lalu situasi berikutnya, getting home late. Terlambat pulang ke rumah. Kita bisa mengatakan I couldn't get a ride. Ini kalau kita naik angkutan umum atau kita nebeng teman, kita bisa mengatakan ini. Nggak punya tebengan atau misalkan nggak ada angkutan umum artinya. Tergantung kita mode transportasi mana. Apakah nebeng teman ya, get a ride itu bisa nebeng teman, tapi bisa juga naik angkutan umum. Lalu kita bisa mengatakan I missed the bus. Saya kelewat busnya. Karena biasanya kalau di luar negeri, terutamanya busnya itu tanggalnya, jam keberangkatannya itu fix, tidak berubah-ubah. Jadi kalau terlewat ya kita harus menunggu jam keberangkatan bus berikutnya. Lalu situasi yang kelima, not accepting a date. Jadi kita tidak a date di sini bukan tanggal, tetapi date di sini artinya kencan. Jadi ketika kita diajak berkencan, ada yang ngajak jalan, gitu ya, ada yang ngajak main, nah kita tidak bisa mengiyakan, gitu ya, kita bisa mengatakan ini, I'm not allowed to date. Saya nggak diizinkan berpacaran. I'm not allowed to date. Saya tidak diizinkan berpacaran. Ya, lalu berikutnya kita juga bisa mengatakan I have a boyfriend or a girlfriend. Jadi udah punya pacar, makanya ajakanmu saya tolak gitu misal. Jadi date di sini, kata date itu namanya adalah homonim. Jadi dia tulisannya bunyinya sama tetapi maknanya berbeda. Jadi date itu bisa tanggal, bisa juga kencan, bisa juga nanti date itu kurma. Jadi satu kata tulisannya sama, dibacanya sama, tetapi maknanya bisa berbeda-beda. Nah ini kita harus hati-hati kalau menemui kata-kata yang seperti ini. Yang dimaksud maknanya itu yang mana? Oke, kita lanjutkan. Di sini seperti biasa ada conversation.
Saya bacakan saja ya conversation-nya. Ini antara Daniel dan Amanda. Hi Amanda. Oh Daniel, I was going to call you tonight. What's up? Well, it's Albert's birthday on Saturday, and I'm planning a surprise party for him. Sounds like fun. The idea is this. I've asked Albert to go to a movie with me at 6. After the movie, we go back to his apartment to have dinner. So be at Albert's by 7:30 to wait for us and surprise him. His roommate will let you in. Okay, great. Can you bring some soda? Oh, don't say anything to Albert. No problem. Jadi ini percakapan antara Daniel dan Amanda. Amanda ini merencanakan pesta kejutan ulang tahun gitu ya untuk Albert dan dia mengajak Daniel. Gitu ya di sini dikatakan can you bring some soda? Soda ini artinya adalah minuman ringan seperti Fanta, Cola, Sprite ya, minuman bersoda, berkarbonasi. Lalu janjiannya ini di apartemen ya. Apa surprise-nya? Surprise-nya di apartemen. Sebelumnya si Amanda ini akan mengajak Albert nonton film jam 6 lalu uh, setengah 8 malam gitu ya mereka kejutannya dimulai di sini dikatakan so be at Albert's. Albert's di sini nama Albert selalu ada apostrof S artinya kepemilikan si Albert. Apa yang dimiliki si Albert yaitu apartment. Lalu roommate berarti si Albert ini tinggal di apartemennya bersama temannya yang lain. Jadi tidak tinggal sendirian. His roommate will let you in. Artinya nanti uh, teman satu apartemennya dia yang nanti akan mempersilahkan kamu masuk gitu artinya. Di dalam conversation ini ada grammar focus ya, ada satu jenis grammar yang namanya reported speech berupa atau tentang request. Reported speech itu apa? Reported speech adalah kalimat atau ujaran. Jadi kalimat yang bisa tertulis ataupun bisa yang ujaran yang diucapkan gitu ya. Yang kita itu menyampaikan perkataan dari orang lain. Jadi kita ini orang kedua. Jadi yang mengatakan, jadi ada kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh orang pertama, lalu kita mengucapkan lagi kalimat atau ujaran tersebut kepada orang yang lain. Jadi kita orang kedua mengatakan kepada orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti katanya gitu ya. Jadi kalau kita gibah misalkan atau temennya temenku gitu ya. Jadi itu reported speech. Jadi kita sebenarnya melaporkan atau menyampaikan perkataan dari perkataan orang lain. Jadi kita sebagai perantara. Notice how requests are reported with the verb as, tell, and say plus the infinitive. Jadi reported speech yang fungsinya untuk menyampaikan request atau permintaan itu menggunakan kata kerja as, tell, dan say yang diikuti infinitif. Jadi kata kerjanya ada dua dalam kalimat tersebut. Nah ini original request atau permintaan aslinya yang disampaikan si orang pertama itu can you bring some soda? Apakah kamu bisa membawa minuman ringan, minuman bersoda gitu ya. Lalu kalau bentuk reported request-nya itu menjadi she asked me to bring some soda. Dia meminta saya untuk membawa minuman bersoda. She told me to bring some soda. Dia menyuruh saya atau mengatakan kepada saya untuk membawa minuman bersoda. She said to me, tidak ada to me-nya ya. She said to bring some soda. Dia mengatakan untuk membawa minuman bersoda. Lalu kalau contoh lainnya ini don't say anything to Albert, kata-kata aslinya. Lalu ketika di reported speech menjadi she asked me not to say anything to Albert.
Dia meminta saya untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Albert. She told me not to say anything to Albert. Dia mengatakan atau menyuruh saya untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Albert. She said not to say anything to Albert. Dia mengatakan untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Albert. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, itu ada pergeseran tenses. Jadi, can you bring some soda? Don't say anything to Albert. Itu kalau yang pertama kalimat tanya, kalau yang kedua itu interjection, kalimat tanda seru gitu ya, perintah. Tetapi dua-duanya ini sama-sama ditulis dalam present tense. Tetapi ketika dirubah menjadi reported speech itu menjadi past tense. Makanya di situ menggunakan asked, verb 2-nya s ya, told, verb 2-nya tell, dan juga said, verb 2-nya say. Jadi dari kalau original request-nya itu past tense, reported speech-nya menjadi past tense. Jadi ada pergeseran tenses. Itu kenapa? Karena original request-nya ini dianggap dikatakan di waktu dahulu. Tetapi ketika original request ini diulang, itu dianggap dikatakan sekarang, disampaikan sekarang. Jadi ada pergeseran tenses gitu. Dan ini untuk pergeseran tenses lebih lengkapnya teman-teman bisa googling ya. Googling saja dengan kata kunci reported speech misalkan, nanti akan muncul kalau seperti ini gitu ya, dari awalnya present tense jadi past tense. Nanti kalau dari past tense jadi apa ya, kalau nggak salah jadi past perfect tense. Lalu kalau present continuous jadi past continuous. Lalu nanti jadi apa dan apa. Dari kalau pasif lalu nanti reported speech-nya menjadi seperti apa. Ada pergeseran. Nah, ini yang kadang menyulitkan untuk kita merubah original request jadi reported request-nya secara tepat. Itu tantangannya di situ biasanya. Pergeseran tensesnya. Tetapi intinya adalah dari original request menjadi reported request, kita itu berperan sebagai perantara gitu. Jadi yang mengatakan, makanya di sini pakai she semua, artinya ada orang lain di luar kita dan orang yang sedang kita berbicara. Gitu. Jadi orang yang mengatakan itu orang pertama, kita adalah orang kedua, lalu orang yang kita sampaikan request ini adalah orang ketiga. Jadi ada 3 orang, di mana orang pertama dengan orang ketiga itu tidak saling berhubungan, tetapi menggunakan kita sebagai orang kedua menjadi perantara. Gitu. Di situ reported speech. Jadi kita melaporkan ulang sebuah perkataan atau ujaran. Kita lanjut ke conversation berikutnya ya. Di sini antara Daniel dengan Albert. Hi Daniel, this is Albert. Oh hi, how are things? Just fine, thanks. Are you doing anything on Saturday night? Saturday night? Let me think. Oh yes, my cousin just called to say he was flying in that night. I told him I would pick him up. Oh, that's too bad. It's my birthday. I'm having dinner with Amanda, and I thought I'd invite you. Sorry, and I thought I'd invite more people and make it a party. Gee, I'm really sorry, but I won't be able to make it. I'm sorry too, but that's okay. Jadi ini Albert mau ulang tahun dan dia mau mengundang Daniel, tapi Daniel sudah keburu janji untuk menjemput sepupunya yang akan datang ke kota tempat mereka tinggal, jadi dia jemput di airport. Jadi dia tidak bisa hadir ke ulang tahunnya Daniel. Albert. Daniel tidak bisa datang ke ulang tahunnya Albert. Nah, di dalam percakapan tadi, ini ada reported speech. Kalau yang tadi itu request ya. Jadi permintaan dari orang pertama ke orang ketiga yang disampaikan oleh orang kedua.
Kalau di sini reported speech saja, jadi bukan hanya untuk request. If the reporting verb is in the past, the statement reported is usually changed to a form of the past. Jadi kalau kata kerja reportingnya itu dalam past tense atau masa lampau, lalu pernyataan yang diulangnya, yang dilaporkannya itu dirubah menjadi bentuk past tense. Contohnya direct statement-nya itu I'm not feeling well. Lalu reported statement-nya she said that she wasn't feeling well. Nah, jadi she ini merupakan I'm. Jadi ketika statement I'm not feeling well ini disampaikan kepada kita, lalu kita menyampaikan lagi statement tersebut, tetapi kata I'm-nya dirubah menjadi she. Kenapa? Karena yang sakit, yang tidak enak badan itu bukan kita, tetapi orang yang menyampaikan hal tersebut kepada kita. Gitu. Jadi di sini dikatakan I'm not feeling well. She said that she wasn't feeling well. Jadi reported statement-nya di sini adalah she said. Kalau tadi kan ada she asked, she told, ini pakai she said. Tapi yang jelas say-nya di sini merupakan past tense karena dia atau say-nya merupakan verb 2 dari kata say. Lalu statement berikutnya, there is an office party. Ketika dirubah menjadi reported speech menjadi she said that there was an office party. Lalu contoh berikutnya, I visit my mother every Saturday. Dirubah reported menjadi, she said that she visited her mother every Saturday. Direct statement berikutnya, I made a date with Jim. Ketika dirubah menjadi reported, the statement menjadi, she said that she had made a date with Jim. Contoh berikutnya, I have planned a party. Dirubah menjadi she said that she had planned a trip. I have planned a trip ya, bukan a party. I have planned a trip. Menjadi she said that she had planned a trip. Ini kita bisa lihat ya direct statement-nya itu semua dalam present tense. Kecuali yang nomor contoh keempat ya, I made, ini past tense. Dan contoh kelima ini present perfect. Untuk yang contoh keempat, yang dari past tense, itu menjadi past perfect. Jadi dari I made menjadi she had made. Itu past perfect ya. Menggunakan had diikuti verb 3 made. Lalu untuk contoh yang kelima, I have planned a trip. She had planned. Ini dari present perfect jadi past perfect. Jadi ini tetap ada pergeseran tenses ya. Ini yang tadi cukup menjadi tantangan karena kadang harus dihafal gitu ya. Kalau awalnya apa berubahnya jadi apa, itu kadang kita harus hafal dan juga harus akurat perpindahan tensesnya. Lalu sampai sini untuk materi terakhir ini ya. Nanti sebelum sebelum UAS akan ada kuis terakhir ya sebelum UAS. Dan ini nanti dikerjakan melalui LMS. Nanti kalau sudah bisa dikerjakan saya akan informasikan. Kalau dari video presentasi ini nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa kita bisa berdiskusi, entah itu membuat Zoom lagi atau kita diskusikan dalam grup WhatsApp ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Thank you so much everyone for joining and I will see you for the final exam.